sahabat LYS semua, selamat kembali lagi di podcast kita, podcast Love Yourself Indonesia di episode ke-17 ini. Perkenalkan, aku Gea Raisa Gina yang akan membantu podcast episode ini. Nah, kita sudah bersama Kak Abi nih, dari Sekretaris Umum FAM atau First Aid on Mental Health. Nah, Kak, boleh perkenalkan diri dulu sebelum. Oke, thank you Gea. Jadi perkenalkan aku bisa dipanggil Abi aja. Jadi aku merupakan salah satu core team dari FarmHub yang kebetulan sekarang menjabat jadi sekretaris umum di FarmHub. Gitu. Itu Nah, mungkin sedikit perkenalan dari aku ya. oke. Aku makin tahu nih Kak tentang farm Hmm. farmnya dulu nih. Jadi Hmm. farmnya ini apa sih Kak? Jadi FarmHub itu sebenarnya dulunya komunitas. Cuman sekarang udah di-upgrade per bulan Maret kemarin jadi yayasan yang bergerak di bidang kesehatan mental kebetulan. Jadi kita tuh lebih ke penanganan awal gitu untuk teman-teman yang mempunyai masalah kesehatan mental atau kita bisa biasa kenal itu mental illness gitu. Jadi kita tuh nyebarin awareness tentang kesehatan mental, tentang mengedukasi teman-teman yang mempunyai mungkin permasalahan tentang kesehatan mental gitu, tapi nggak tahu mau kemana gitu. Jadi kita di sini buat hadir buat itu gitu. Jadi untuk penanganan pertama sebelum mereka menuju ke tenaga ahli seperti itu sih. Oke. Oke, kita kembali lagi ya ke podcast kita. Tema kali ini adalah rasa syukur dan dukungan sosial. Nah, Hmm. eh menurut Kakak nih, kan eh rasa syukur itu seperti apa sih Kak digambarinnya? Oke, kalau secara sederhana sebenarnya menurut aku tuh rasa syukur itu gimana kita mengenal diri kita, menerima diri kita, dan berterima kasih terhadap diri kita gitu. Jadi tiga hal itu, gimana kita mengenal, menerima, dan berterima kasih terhadap diri kita. Jadi rasa syukur tuh muncul karena itu gitu. Kalau kita udah mulai meragukan diri kita, mulai nggak pernah berterima kasih sama diri kita, rasa syukur itu cenderung berkurang gitu. Jadi kita akan merasa kayak, kok aku nggak bisa begini ya, kok aku nggak bisa begini ya, kok aku nggak bisa begini ya. Padahal ketika kita mengenal diri kita, ya kita bisa tahu gitu apa yang harus kita syukuri tentang keberadaan kita kayak gitu sih. Oke, berarti kalau misalnya kita insecure berarti kita nggak bersyukur gitu ya? Iya, makanya banyak pepatah bilang orang insecure tuh karena kurang bersyukur gitu. Oh, Padahal oke. insecure itu bagian dari proses untuk bersyukur gitu. Kalau kita kita bedah lagi, insecure itu sebenarnya proses menuju bersyukur. Kenapa? Ketika kita insecure, kita akan menggali hal-hal tentang diri kita tuh apa aja sih. Entah itu kekurangan, entah itu kelebihan. Kita bakal cari tahu tuh. Jadi kalau banyak orang bilang insecure itu sebenarnya orang yang kurang bersyukur. Tapi menurutku insecure itu adalah proses menuju bersyukur gitu. Karena kita nggak pernah Hmm. tahu gimana caranya bersyukur yang baik gitu kan ya. Misalnya kita bersyukur nih, habis itu ngedumel di belakang. Misalnya udah ya aku bersyukur sama hidupku hari ini Tuhan terima kasih banyak. Tapi ya Tuhan kalau bisa besok dapat gaji lebih banyak ya kayak gitu. Kan lucu ya itu bersyukur apa enggak sih sebenarnya ya kayak gitu. Oke, Jadi kayak ada gitu sih. embel-embelnya ya. Oke. Nah, kalau gitu, seberapa penting sih Kak kita bersyukur dengan keadaan kita saat ini? Oke, kalau ditanya seberapa penting sih, sebenarnya penting banget ya. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur, kita sebenarnya bisa lebih menerima gitu. Gimana kondisi kita, apa yang terjadi sama kita, terus apapun yang menjadi milik kita itu kita udah merasa kayak, wah ini udah blessed banget gitu. Ini udah apa ya, anugerah banget dari Tuhan buat aku kayak gitu. Dengan kita bersyukur sebenarnya kita lebih ngejalanin hari itu lebih enjoy aja gitu. Jadi kita nggak lagi dikejar-kejar kayak wah umurku udah 25 nih belum punya rumah gitu. Ya itu kan kita belum bersyukur tuh ya. Kita belum Hmm. apa ya lebih belum berterima kasih sama apa yang udah kita lewatin. Umurku udah 25. Wah, 25 tahun ini aku udah ngelewatin apa aja nih gitu. Aku udah melalui apa aja nih sampai akhirnya aku udah di usia 25 tahun kayak gitu.
Oke. Nah, eh, apa sih? Jadi oke, rasa syukur tentang keadaan kita. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan dukungan sosial, itu seberapa terkaitannya sih, Kak? Kalau ditanya berkaitannya dukungan sosial sama rasa syukur kita, sebenarnya lebih ke dukungan lingkungan ya. Aku lebih bilang dukungan lingkungan ya, karena kalau dukungan sosial itu cenderung lebih ke interaksi kita sama orang-orang atau komunikasi kita sama orang-orang. Tapi kalau kita ngomong dukungan lingkungan ini, lingkungan tuh berpengaruh banget sama rasa syukur kita pertama nih. Misalnya ketika kita didukung secara apa ya, moral, secara hal yang kita sedang kerjakan itu diberikan support, kita akan punya rasa berharga. Kita akan merasa punya PD yang lebih tinggi gitu. Sehingga rasa syukur kita bakal meningkat ketika itu terjadi gitu. Jadi kita bakal lebih blessing sama apa yang kita lakukan. Kita akan lebih menghargai apa yang kita sudah lewati, apa yang kita udah melalui prosesnya sampai sini gitu. Jadi dukungan sosial tuh lebih ke meningkatkan rasa syukur kita sih. Kita nggak butuh validasi sebenarnya, kita nggak butuh validasi dari orang lain, cuman dengan validasi dari orang lain PD kita itu meningkat. Habis itu udah pede nih, habis itu ada rasa apa ya, rasa mencintai diri gitu. Wah, ternyata aku dibutuhkan ya, ternyata aku diterima ya sama lingkunganku. Oh, ternyata apa yang aku jadi pemikiranku itu ternyata tidak salah, seperti itu salah satu wujud sebenarnya kayak penerimaan diri sih, lebih ke wah, setelah itu wah, ini kayaknya aku bisa lebih memberikan banyak hal untuk lingkunganku kayak gitu. Oke. Berarti kalau gitu keterkait hubungannya lebih dekat lagi dengan keluarga mungkin ya. Nah, gimana sih Kak kalau misalnya uh, kalau misalnya kita udah bersyukur nih, terus tiba-tiba kita di lingkungan terkecil kita di keluarga itu seperti yang malah tanda kutip menyalahkan atau kok kamu nggak begini sih, kok kamu nggak begitu sih. Nah, kita sebagai individu yang padahal udah merasa bersyukur nih, seperti apa gimana nih Kak harusnya? Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang kayak gitu, kita nggak pernah bisa memuaskan semua orang. Semua orang pasti ngelihat kekurangan kita, apa yang belum kita capai, apa yang salah kita lakukan, apa yang tidak menurut mereka kayak kok nggak pas ya gitu, kok nggak sesuai ya sama apa keinginan mereka sebenarnya. Itu kan keinginan mereka sebenarnya. Ketika mereka mengkritisi apa yang udah kita syukuri gitu, sebenarnya mereka inginkan kayak gitu. Jadi ketika itu terjadi sebenarnya gimana respon kita? Ya tetap pada dasarnya mengenali aja diri kita. Apakah kita merasa cukup? Apakah kita merasa puas? Apakah kita merasa ini adalah diriku? Atau justru aku kayaknya dikendalikan seperti boneka nih gitu. Disuruh ke kanan aku giring ke kanan, disuruh ke kiri aku giring ke kiri. Sebenarnya yang membuat kenapa dukungan sosial itu berpengaruh adalah gimana respon kita gitu. Jadi kalau dukungan sosial tuh pasti akan ada yang negatif, ada yang positif. Ya dong, nggak mungkin semuanya positif gitu loh. Kalau dia negatif, dia memberikan kita sebuah ujian, memberikan kita sebuah tantangan bahwa ini harus kita buktikan bahwa kita tidak salah kayak gitu. Gimana kita caranya bertahan dengan apa yang kita rasa ini udah cukup buat aku. Sama deh kayak gini. Kamu datang ke suatu tempat yang isinya keluargamu nih. Sebelumnya kamu merasa baik-baik aja ketika kamu kerja dengan gaji 3 juta. Gitu ya. Hmm. Terus tuh keluargamu komen nih. Kok kecil banget sih? Gajinya cuma 3 juta. Emang bisa hidup tuh sebulan 3 juta? Padahal kita ngerasa cukup nih sebelumnya. Kok berasa akhirnya otak kita jadinya dikendalikan sama mereka gitu. Jadi ngerasa kayak, oh iya ya, selama ini aku kok bisa hidup gitu. Kita kayaknya hemat-hemat banget deh 3 juta gitu. Kayaknya aku merasa kurang deh uang 3 juta. Itu karena kita nggak sadar bahwa Oh, bahwa diri kita tuh udah ngerasa cukup sama itu gitu. Kita nggak bisa ngontrol diri kita gitu.
kita nggak pada diri kita justru meletakkan pandangan kita pada orang lain, meletakkan pandangan kita pada lingkungan kita. Ketika kita terlalu berfokus sama lingkungan kita nggak akan pernah bisa bersyukur yang benar-benar bersyukur ya. Karena ketika kita fokus sama lingkungan kita akan selalu membandingkan diri. Dan itu bukan bersyukur menurutku. Ketika kamu berusaha membandingkan diri, entah itu membandingkan sama yang kondisinya lebih di bawahmu atau di atasmu, namanya membandingkan diri itu bukan bersyukur menurutku. Karena kamu masih membandingkan. Kamu nggak ngelihat ke dirimu lagi. Kamu lupa apa yang kamu miliki. Dan kamu cenderung melihat ke apa yang kamu tidak miliki. Kayak gitu. Jadinya kalau ditanya, kalau keluarga ngelakuin itu gimana dong Kak? Kembali lagi, ingat apa nilai dari dirimu. Kenali dirimu gitu lah intinya. Ketika kamu benar-benar mengenali dirimu, aku rasa omongan orang itu nggak bakal berpengaruh buat kamu. Dan kamu tetap blessed dan akan bersyukur. Berarti penting banget ya kalau misalnya harusnya kita lebih akrab dengan diri sendiri dulu gitu ya, agar omongan-omongan itu mental gitu. Oke, nah kalau itu udah berarti bisa menjawab juga tentang gimana kalau misalnya kita nggak bersyukur ya Kak. Terus gimana sih caranya untuk mulai untuk menerapkan rasa bersyukur itu? Dari hal apa sih yang mungkin hal kecil apa sih yang bisa akhirnya bisa kita tanam untuk lebih besar lagi gitu? Oke, sebenarnya hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari nih ya. Bersyukur yang kayak gimana sih? Gimana sih caranya bersyukur yang bisa kita lakuin? Berterima kasih sama dirimu gitu. Ini aku baru banget dapat sih, baru dapat kurang lebih seminggu belakangan ini. Karena aku mengerti bahwa berterima kasih sama diri sendiri itu adalah rasa syukur yang paling apa ya? Mungkin tidak terlihat, tapi sangat berdampak gitu. Misalnya nih kayak sekedar ketika kamu bisa bangun pagi, wah kamu bersyukur nih, wah terima kasih ya badanku udah bisa bangun pagi hari ini, bisa bangun lebih segar, bisa bisa beradaptasi sama lingkungan. Terima kasih ya badanku, hari ini aku bangun dengan perasaan sehat. Itu sederhana dan nggak banyak orang yang ngelakuin, tapi ketika kamu ngelakuin, wah itu berdampak banget tuh, berasa banget rasanya, wah ini kamu secara tidak langsung menanamkan di alam bawah sadarmu bahwa dirimu sadar bahwa apa yang sudah dilalui selama ini itu diberikan apresiasi, diberikan diberikan sebuah eh, pernyataan lah bahwa kamu nggak masalah, kamu nggak sendiri dan terima kasih sudah berjuang. Yang kayak gitu tuh kata-kata sederhana, tapi berdampak banget gitu. Dan aku baru menyadari ini seminggu belakangan ini sih, karena ada seorang teman yang mengatakan seperti itu ke aku kayak, Bi kamu nggak usah ribet-ribet ya berpikir tentang bersyukur. Bersyukur itu adalah gimana caranya ya berterima kasih aja dulu pagi-pagi sama dirimu baru bangun, itu udah sederhana banget. Itu kamu lakuin terus-menerus, wah gila sih itu bisa kamu kayak, wah orang mau ngomong jelek apa tentang aku aku pede aja. Itu kan kata orang gitu kan. Itu yang bisa bikin mungkin hal sederhana yang bisa dilakukan sama semua orang gitu. Tapi nggak banyak orang melakukannya gitu karena mereka ngerasa emang iya ya berdampak banget ya, emang iya ya itu berhasil ya kak gitu. Mereka selalu bertanya kayak gitu, emang iya kak berhasil kayak gitu, ya dicoba aja dulu, kalau nggak pernah nyoba ya komentar negatif pasti muncul lah gitu dari pikiranmu gitu. Bikin good mood juga sih kalau apalagi pagi-pagi ya kan. Nah, oke. Terus kalau misalnya kita pengen nyoba buat sekarang posisinya kita sudah merasa bersyukur. Lalu kita ingin mengajak sekeliling kita untuk ikut bersyukur dengan keadaan yang ada dan terus kita pengen ini mungkin agak sulit ya, tapi nggak mungkin untuk nggak dicoba juga. Gimana sih biar kita itu ngajak ke sekeliling misalnya keluarga inti kita gitu buat
oke, terima yang sekarang nih. Aku juga udah nerima kok. Kayak gitu tuh, Kak. Oke, berarti nggak influence lingkungan kita ya? Gimana cara kita nggak influence lingkungan kita gitu ya, biar ikut bersyukur kayak kita. Ini, yang pertama aku pengen tekanin adalah kamu nggak pernah tahu apa yang dialami setiap orang. Mungkin apa yang bisa kita syukuri buat mereka itu belum bisa mereka syukuri. Mungkin apa yang buat kita berlebih, mungkin menurut mereka masih kurang banget gitu. Jadi kamu nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran orang, apa yang dia sudah alami, apa yang pernah mereka lalui. Kalau kamu nggak influence mereka, coba deh bersikap positif di setiap hari. Itu udah lebih dari cukup untuk menginfluence orang untuk berpikir positif. Caranya bersikap positif tuh kayak gimana? Sapa orang, nyapa aja deh. Kita tuh kadang-kadang kayak gengsi gitu nyapa orang gitu. Padahal nyapa orang tuh ngeramah-ramah ke orang tuh ngasih energi positif loh ke orang itu gitu. Mungkin dia saat itu lagi suntuk, mungkin dia saat itu lagi down, mungkin dia saat itu lagi ngerasa lusuh dan merasa tidak berguna mungkin, like mungkin kau bisa bilang pernah nggak ngelihat suatu iklan yang isinya cuman dia ngirimin tulisan dalam secari kertas, tulisannya cuman you are amazing. Itu dia bagiin ke orang itu terus dikirimin ke orang yang satu ngasih ke orang yang lain. Itu salah satu metode gimana cara kita menularkan rasa syukur sebenarnya. Ya kita melakukan hal positif aja gitu. Kita memberikan hal positif, nggak perlu yang kayak ngajak kayak ini lo bisa disyukuri, hal ini lo patut disyukuri. Itu buat mereka nggak guna gitu loh. Buat mereka tuh hal itu ya itu kan buat lu, buat gua gimana gitu. Gua kan emang belum sampai saat itu gitu. Ya lu ngerasa itu bisa disyukuri lah, buat gua ngerasa itu masih kurang gitu. Jadi ya, mungkin dengan hal-hal yang positif tadi itu bisa membuat tadi aku bilang itu bisa membuat orang merasa dihargai, merasa diterima, PD-nya naik. Itu akan membuat rasa syukur tuh hadir sendiri gitu. Jadi misalnya kayak kamu pagi-pagi nih ketemu sama teman-teman kampus, kamu ngeliat ada yang merenung gitu di pojokan ya. Ya, biasanya orang-orang yang lagi banyak masalah tuh suka merenung di pojokan atau suka sendiri. Kamu nyapa aja, halo gimana harinya? Gimana kabarnya hari ini? Pertanyaan-pertanyaan simple dan kita gengsi untuk menanyakannya karena ngerasa takut ntar jawabannya kayak gini. Apaan sih orang nih? Sok asik banget. Apaan sih orang ini? Sok baik banget. Kita takut dapat komen seperti itu. Tapi kita nggak pernah nyoba gitu loh. Kenapa kita nggak coba aja? Gimana respon dia itu terserah mereka. Ketika kamu pengen menginfluence seseorang untuk bersyukur, ya coba aja influence dengan cara positif gitu loh. Ya dengan menanyakan kabar mereka, say hello, like mungkin bilang, wah hari ini kamu nggak perlu mengkomentari pakaiannya dia yang kayak, wah kamu cantik banget hari ini. Dia nggak perlu tuh dia yang dia perlu adalah Basa-basi kamu banget sih. notice. Iya, kalau yang Oke. dia perlu adalah kamu notice apa yang terjadi sama dia gitu. Misalnya kayak, wah dia lagi lipstick baru mungkin ya, atau helm baru gitu. Wih, helmnya baru ya, keren deh gitu. Yang kayak gitu-gitu, kamu notice hal kecil yang terjadi sama dirinya itu lebih penting daripada basa-basi. Yang sifatnya kayak, wah cantik banget ya hari ini, wah pakaiannya bagus ya. Itu basa-basi banget. Dan orang muak dengan itu. Jujur nih orang muak dengan itu. Nggak semua orang suka tantangan. Jadi aku lebih kayak ya ngomong aja bagaimana kabarnya hari ini gitu, ada something spesial yang terjadi pagi ini. Itu lebih lebih gini ya, kalau dia emang mengalami hal yang buruk dan dia pengen bercerita sama kita, ya kita dengerin aja. Dia akan ngerasa blessing ketika ada orang nih yang mau dengerin cerita sedihnya gitu. Oh pagi ini aku udah telat, sepatuku masuk ke selokan, dikejar anjing. Wah itu udah kalau kita pikirin udah nggak ada hal yang bisa disyukuri dah dia pagi-pagi itu gitu. Tapi dengan kamu menanyakan kabarnya, dia akan bersyukur tentang, wah ada orang yang peduli sama aku. Terima kasih Tuhan karena kamu mengirimkan seseorang yang ternyata hal ini bisa bikin aku bersyukur untuk hari ini gitu. Itu Oke.
hal kecil mungkin ya, buat orang-orang mungkin itu hal kecil, tapi menurutku itu sesuatu yang bisa berdampak gede sih buat lingkungan kita. Berarti emang dari kitanya dulu ya Kak yang udah harus mulai berubah. Walaupun memang kita nggak mendapatkan feedback yang positif juga, tapi itu boleh dicoba sih Kak. Karena balik lagi ke kitanya, kita juga jadi seneng gitu kan, tanpa kita sadari ya. Nah, kalau misal hal yang seperti itu, kira-kira bisa nggak sih kita tanamkan ke adik kita atau ke anak-anak kita nanti gitu kan? Jadi kayak bukan menanamkan yang kamu harus bersyukur nih gede-gede dengan kerasnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ke anak-anak itu enaknya disampaikan seperti apa sih Kak? Oke. Kalau sekarang kita di zaman yang serba cepat ya, internet ada, anak-anak udah bisa ngelihat scroll sosial media, bahkan di umurnya dia yang menurut kita nggak sesuai nih. Kamu nonton Facebook, kamu ngelihat Instagram, usiamu masih 5 tahun, kamu ngelihat apaan sih, yang kayak gitu kan. Jadi aku lebih kayak gimana caranya kita memberikan contoh, gimana cara kita mengajarkan itu, mengedukasinya nggak perlu yang kayak, wah kamu eh, pagi-pagi berdoa ya, bersyukur sama Tuhan ya. Ya kalau perasaannya dia nggak nyaman, dia bakal bertanya. Anak kecil kan sering bertanya tuh. Dan orang dewasa sering banget males menjawab pertanyaan. Dia sampai lupa, padahal mereka dulu kayak gitu juga cerewet, dia bertanya gitu ya. Anak kecil tuh rasa ingin tahu lagi gede-gedenya gitu. Jadi mereka bakal nanya, kenapa sih kita harus bersyukur kak? Ngapain sih kita bersyukur gitu? Dan orang dewasa cenderung nggak punya jawaban akan hal itu gitu. Makanya mereka bilang, apaan sih kamu nanya-nanya kayak gitu? Lah, mereka normal bertanya karena mereka nggak tahu gitu. Dan orang dewasa sering kali karena nggak punya jawaban, akhirnya dia mematahkan pertanyaan itu gitu, seolah-olah nggak ada jawabannya nih gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mencontoh, diberikan contoh. Mereka tuh dikasih contoh, misalnya pagi-pagi kita ajak doa bersama yuk gitu. Kita pernah nggak waktu TK diajari kayak gini, ya Tuhanku, terima kasih atas makanan yang telah kau hadirkan di depanku. Doa sebelum makan biasanya waktu TK. Hal Oh itu iya, iya. sebenarnya hal itu sebenarnya secara tidak langsung mengajari kita bahwa kita bersyukur atas apa yang ada di depan kita. Kita bersyukur atas makanan yang ada di depan kita gitu. Secara tidak langsung itu tertanam di alam bawah sadar anak-anak. Karena mereka mengulang, terus mengucapkan hal itu secara berulang. Kau nggak perlu yang kayak ngingetin tiap hari. Ya dikasih contoh aja, diberikan suatu kalimat yang mereka bisa contoh dengan gampang gitu. Misalnya sebelum berangkat sekolah nih, diajak berdoa bersama misalnya, doa bersama yuk gitu. Kan kita mau berangkat nih biar dikasih keselamatan, dikasih apa ya, kelancaran sampai sekolah gitu. Misalnya dengan nggak perlu doa-doa yang berat gitu. Misalnya yang berdasarkan ayat atau yang berdasarkan ya apalah yang menurut mereka mereka belum ngerti, mereka belum paham hal itu gitu. Mungkin bisa pakai bahasa sendiri gitu, entah itu bahasa Jawa, entah itu bahasa bahasa lokal sana, entah itu bahasa Indonesia, yang mereka bisa paham gitu. Misalnya, terima kasih Tuhan untuk hari ini, aku mohon ke depannya diberikan jalan yang dimudahkan, aku diberikan keselamatan sampai tujuanku. Hal itu kan simpel tuh. Ketika itu berulang mereka ucapkan, secara tidak langsung tertanam di alam bawah sadar mereka. Jadi mereka tahu, oh ini ya yang namanya bersyukur, ketika mereka udah cukup dewasa untuk memahami itu, apa itu rasa syukur gitu. Jadinya ketika mereka udah cukup dewasa, mereka kan tahu, oh ini yang ternyata yang ditanamkan dari dulu untuk aku gitu. Jadi nggak perlu yang kayak memaksakan bahwa wah hari ini kamu harus bisa bersyukur nih gitu. Wah nggak bisa tuh, nggak bisa. Anak kecil tidak sesederhana itu gitu. Justru itu yang malah melekat ya kayak Iya. karena emang itu sehari-hari dilakukan ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kita udah mulai putus asa Kak, udah mulai putus asa, udah udah yang tahap insecure tuh udah parah banget ya Kak. Terus akhirnya akhirnya kita itu pengen pengen bersyukur tuh susah. Akhirnya kayak
overthinking lah itu muncul. Terus habis itu kita ngelihat hal-hal yang kayak emang nggak ngenakin gitu. Kan jadi mau marah-marah ya. Nah, gimana kalau misalnya posisinya seperti itu? Terus sebenarnya kita harus bersyukur dengan keadaan itu gitu. Apa yang harus kita Oke. lakukan? Oke, ketika bersyukur itu berat, berarti ya. Gimana nih Kak? Gimana caranya ketika aku udah nggak tahu apa yang bisa aku syukuri dari hidupku, ditambah ngelihat hal-hal mungkin di sosial media yang bikin aku enek gitu. Bukannya bersyukur, aku malah marah-marah Kak gitu, malah ngamuk-ngamuk Kak gitu kan. Tapi sebenarnya sederhana. Ketika itu terjadi, ketika itu muncul, ketika kamu pada posisi itu dan tidak ada yang bisa kamu syukuri, ambil jeda, bernafas, sadari nafasmu. Sama kayak orang yang sering bilang sabar ya, tenangin diri dulu gitu, tenangin diri dulu, sabar ya gitu. Gak bisa, aku gak bisa sabar, aku gak bisa tenang nih, otakku mumet nih, stres aku gitu. Iya, ambil jeda. Kamu gak harus menyelesaikan semuanya sekarang gitu. Walaupun itu deadline, walaupun itu harus segera, kamu gak harus menyelesaikan semuanya sekarang gitu. Gagal itu proses loh gitu. Gagal itu sebuah proses. Kenapa? Kamu bakal belajar sesuatu gitu. Balik lagi ke bersyukur. Gimana caranya Kak? Jeda. Ya udah gitu, ambil jeda aja. Sadarin aja nafasmu dulu. Pahami dulu bahwa kamu sedang bernafas hari ini. Di detik ini kamu sedang bernafas gitu. Ini belum berakhir gitu. Ketika kamu ngerasa semua yang nggak bisa disyukuri, ini belum berakhir gitu. Dan cenderung orang ketika sudah mengalami masa itu akan beruntun nih. Kalau di kita di kesehatan mental biasanya nyebutnya dia akan ngeluarin negative thought, berbicara hal-hal negatif tentang dirinya, mulai mengeluarkan ada pikiran-pikiran negatif di kepalanya tentang dirinya. Habis itu mulai lagi udah ada keinginan-keinginan yang sifatnya negatif gitu. Jadi ketika itu udah terlalu apa ya, udah terlalu banyak banget di kepala kita dan kita ngerasa penuh banget nih, nggak ada yang bisa disyukurin. Ambil jeda dulu, ambil jeda. Ya sekedar duduk tenang. Emang akan susah, itu susah banget. Aku itu susah banget. Aku beberapa hari pernah melakukan hal itu kayak nggak bisa sih. Aku nggak bisa nyukurin apa-apa nih. Tapi ada loh hal yang bisa kamu lakukan ketika itu terjadi dan itu patut kamu syukuri. Apa itu? Bernafas. Kamu ngambil jeda, kamu bisa nafas. Kamu bisa kayak kamu masih gini, oh masih ada nafas nih gitu kan. Itu bisa disyukuri loh, sederhana itu ketika kamu udah benar-benar mentok gitu, nggak tahu apa yang kamu bisa syukuri. Coba deh ambil jeda sedikit. Kenapa kamu bisa berpikir kamu tidak ada yang bisa kamu syukuri? Karena kamu lagi panik, karena kamu lagi overthinking, karena kamu lagi nggak sadar sama kondisimu saat ini gitu. Kamu nggak mengilhami apa yang kamu rasakan. Kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan saat ini. Kamu tidak menyadari apa yang sedang perasaan yang sedang muncul di hatimu. Ya balik lagi kayak aku bilang, ketika kamu udah kenal sama dirimu, kamu lebih sering berbicara sama dirimu, kamu lebih sering melihat ke dalam dirimu, rasa syukur tuh gampang didapetin. Nah, balik lagi, kamu ngerasa nggak ada yang disyukurin itu karena kamu terlalu sering ngelihat keluar. Kamu terlalu sering, ya tadi kayak kamu bilang, kamu nge-scroll sosial media, kamu enak, kamu kesel sama apa yang muncul di sosial media. Padahal dia nggak salah apa-apa. Sosial media kan emang fungsinya buat sombong dan menyebarkan kebahagiaan kan. Ini ya apa? Iya kan? Memunculkan hal yang baik kan ya, nggak mungkin hal yang buruk munculkan juga. Iya. Iya emang. Jadi Blending. sosial media itu sebenarnya se fungsinya dia adalah untuk memvalidasi diri ke orang lain gitu. Misalnya nih ada pencapaian yang aku capai. Aku pengen dong orang lain tahu siapa aku gitu kan. Di share lah ke sosial media gitu. Tanpa berpikir bahwa
akan ada orang yang tersakiti dengan apa yang kita posting gitu. Tapi kembali lagi, sosial media pun adalah milikmu gitu. Apa yang kamu lakukan di sosial media pun ya itu tanggung jawabmu dan itu hakmu sepenuhnya gitu. Jadi jangan salahin orang ketika kamu ngerasa enak ngelihat sosial medianya dia gitu. Ya bukan salahnya dia karena ya sosial medianya dia tuh kalau kamu mau ya tinggal di hide aja gitu kalau nggak suka gitu kan. Tinggal di scroll aja kalau nggak suka gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya gimana caranya ya itu kembali lagi kenalin dirimu. Apa yang kamu miliki, apa yang kamu sudah lakukan sampai saat ini, apa yang bisa kamu terima kasih tentang dirimu gitu. Aku rasa itu udah lebih dari cukup sih untuk membuat kita yang tadinya nggak punya alasan untuk bersyukur jadi bisa bersyukur kayak gitu. Oke. Berarti bisa uh, gini nggak sih Kak? Apakah hal-hal yang mungkin dianggap biasa untuk kita, misalnya kita bisa bernafas, itu kan hal biasa, gitu. Hal yang biasa kita lakukan, atau misalnya, oke aku kerja di sini nih, misalnya kayak gitu. Oh, contohnya dekatnya, misalnya, oh aku kuliah di sini, yang menurut orang-orang itu keren, misalnya. Tapi menurutku sendiri itu biasa aja, orang aku masuknya gini-gini aja kayak gitu. Nah, apakah bisa hilang rasa syukur itu Kak cuman karena hal-hal yang mungkin dianggap kita biasa? Balik lagi, balik lagi itu yang aku bilang tadi. Yang waktu kamu tanya tentang gimana caranya jadi influence ke orang lain gitu ya. Okay. Jadi apa yang kita rasa bisa disyukuri belum tentu buat orang lain itu bisa disyukuri. Ketika kita melihat sesuatu kayak dia cerita nih, dia cerita tentang kondisinya dia yang bisa dia syukuri dan kita ngerasa kayak biasa aja, kayak nggak ada seru-serunya gitu. Hal itu bukan untuk kamu ikuti ketika dia bercerita tentang apa yang dia syukuri, bukan kamu mencari apa yang bisa kamu syukuri kayak gitu. Kamu tetap fokus pada apa yang kamu bisa syukuri kayak gitu. Nggak lagi kamu oke kalau kita ngerasa itu biasa aja, ya ada hal lain yang bisa kita syukuri. Mungkin yang menurutnya dia juga biasa aja gitu. Ya itu hanya sebatas percakapan komunikasi antar sosial gitu loh. Itu mungkin bisa berdampak ketika kita yang tadi aku bilang tidak mengenali diri kita sendiri. Jadi apa kata orang itu kita masukin, kita renungin, justru apa kata orang yang kita renungin bukan apa kata kita gitu. Jadi lebih sering kayak yang kayak itu kan apa kata orang tuh, yang kita anggap biasa tuh kan apa kata orang, bukan diri kita sendiri yang berbicara bahwa wah itu bisa kita syukuri gitu, atau wah itu kayaknya oh iya ya benar juga yang tadi kayak aku bilang bernafas tuh ternyata bisa disyukuri loh. Padahal kita bisa bernafas setiap hari gitu. Coba deh tahan nafas 30 detik aja. Kesiksa nggak? Kesiksa Okay. nggak rasanya? Kalau kalau ternyata nggak bisa nafas 30 detik itu bikin kita tersiksa loh. Gimana kalau kita udah dikasih nafas lancar, kok kita nggak bisa bersyukur terhadap hal itu gitu loh. Ya, jadi bikin alasan ketika ketika kamu tidak bisa bersyukur terhadap sesuatu, bikin alasan kenapa kamu harus bersyukur terhadap sesuatu itu. Ya, dengan cara menanyakan ke dirimu sendiri. Misalnya nih, tadi masalah nafas, ya aku sekarang bahas tentang ketika masuk dalam suatu PTN misalnya, menurut kita, wah bersyukur banget kita masuk PTN ini. Coba deh bikin alasan ketika kamu dibilang, wah masuk PTN ini ternyata keren ya gini, tapi menurut kamu yang udah di PTN tuh kayak biasa aja deh, nggak ada yang seru. Balik lagi, kasih pertanyaan ke dia, ke dirimu, jika kamu nggak masuk PTN itu, apa yang terjadi sama hidupmu? Jika kamu nggak di PTN itu saat ini, apa yang akan terjadi pada storymu hari ini gitu? Jika kamu gagal saat itu, apa yang terjadi sama kamu? Yang tadi ngerasa biasa aja jadi blast gitu. Masa kayak, oh iya ya, kemarin aku berjuang banget loh masuk sini. Sekarang kok aku ngerasa biasa aja ya gitu. Jadi kamu lupa sebenarnya sama perjuangan apa yang udah kamu lalui gitu. Kamu lupa sama apa yang udah kamu lewatin. Itu yang bikin orang kadang bukan lupa sih, lebih ke bingung mau bersyukur tentang apa gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke. Paham.
Kakak ada closing statement nggak nih yang mau dikasih ke teman-teman LYS dan teman-teman Farmhouse biar kita itu bisa bersyukur dengan hal-hal yang kita alami saat ini, kemudian bersyukur dengan apa yang udah kita capai. Terus harusnya kita tuh seperti apa sih untuk berterima kasih dengan semua yang sudah kita miliki. Sorry, kayaknya ada masalah sama jaringanku tadi. Mana nih tadi, Kak? Berarti gimana closing statement buat teman-teman ya di Love Yourself sama Farm Health ya? Ya. Oke, mungkin aku lebih ke apa yang bisa aku sharing ya. Jadi sebenarnya bersyukur itu tentang bagaimana kamu memahami, mengenali, dan berterima kasih sama dirimu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu jalani, apapun yang kamu lewati, itu setiap hal punya alasannya tersendiri untuk muncul. Jadi apa yang terjadi sama diri kita, apa yang muncul di dalam hidup kita, semua itu emang harus kita lalui gitu. Yang emang bagian dari proses hidup kita gitu. Mau nggak mau. Namun, terkadang kita lupa bagaimana kita paham dan mengenali diri kita sendiri. Dan terlalu sering fokus sama orang lain. Terlalu sering memfokuskan diri kita sama hal yang di luar kita. Sehingga kita lupa bagaimana caranya bersyukur. Satu lagi, bersyukur sebenarnya tentang gimana kita memulai sesuatu dengan hal positif di tiap pagi dan selalu berbuat baik terhadap sesama gitu. Jadi ketika kamu lupa cara bersyukur, coba deh melakukan hal positif dan membantu sesama. Kamu akan menemukan rasa syukurmu sendiri. Itu sih dari aku. Terima kasih. Oke, keren banget. Oke. Terima kasih Kak untuk malam ini. Mudah-mudahan podcast yang kita buat ini bisa diharapkan lebih agar teman-teman itu bisa lebih memahami arti bersyukur, terus bagaimana dengan lingkungannya, bisa lebih menerapkan lagi ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Kak Idewa Putu Gede Abidjana Dramananta dari Farmhouse. See you Kak. Terima kasih untuk malam ini Oh ya. ya, thank you, Gia.